Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, saya Hidayatus Salam Sehan. Umur saya 41 tahun, berdomisili di Ternate dan jabatan saya di Kesultanan sebagai Qadi Kesultanan Ternate atau Imam Besar Kesultanan Ternate. Dan pekerjaan sehari-hari saya sebagai dosen di Universitas Hairun Ternate. Kalau Masjid Sultan Ternate sejak awal Kesultanan ini didirikan pada tahun 1257 itu sudah ada masjidnya, karena masjid itu satu paket dengan istana. Bagi Kesultanan Ternate dan rakyatnya, masjid memiliki nilai kesakralan yang sama dengan istana Kesultanan Ternate. Nah, sedangkan masjid yang sekarang ini kita tempati, yang kita berada sekarang ini adalah masjid yang dibangun bersamaan dengan Istana Sultan Ternate, dibangun oleh Sultan Muhammad Ali pada tahun 1807 Masehi. Nah, namun pada saat itu bangunannya belum sepermanen ini. Ya, jadi tahun 1807 itu sudah ada masjid dibangun bersamaan dengan istana, tetapi kemudian masjidnya disempurnakan lagi oleh Sultan Muhammad Zain pada tahun 1823. Nah, kenapa disempurnakan dan digeser posisinya? Karena di masjid yang awal dibangun oleh Sultan Muhammad Ali itu tidak terdapat mata air. Nah, sedangkan masjid yang sekarang terdapat mata air, di mana mata air tersebut bisa digunakan untuk berwudu dan bersuci bagi siapa yang membutuhkannya. Nah, jadi Masjid Sultan Ternate itu mengikuti arsitek yang dibawa oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1495. Waktu beliau berguru atau mendalami ilmu agama Islam ke Maulana Malik Ibrahim, dan ada riwayat lain mengatakan Sunan Giri. Nah, setelah beliau kembali dari Jawa, beliau kemudian membawa beberapa orang sahabat beliau yang kemudian menjadi arsitek dari Masjid Sultan yang beliau bangun, dan kelak dan bahkan sampai sekarang modelnya digunakan oleh Kesultanan Ternate dan 3 kesultanan lain yang berada di Maluku Kiaraha ini atau Maluku Utara. Memang aslinya Masjid Sultan hanya memiliki satu bangunan utama. Itu bangunan untuk salat pria saja, jamaah pria, sultan, bobato atau para menteri dan juga rakyat bersalat di sini di masjid. Nah, kemudian di masjid sekarang, Masjid Sultan yang sekarang terdapat 2 bangunan di sisi kanan dan kiri. Ini dibangun oleh almarhum Sultan Mudaffar Shah, Sultan ke-48, dengan pertimbangan bahwa jamaah makin membludak, makin banyak. Jamaah makin banyak, terutama di hari raya sampai ke jalan, meluar ke jalan, sehingga beliau memerintahkan untuk membangun 2 bangunan di sisi kanan dan kiri yang bentuknya sama persis dengan bangunan utama. Nah, selain itu, 2 bangunan di samping kiri kanan juga bisa digunakan, difungsikan untuk kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian Islam, dan alhamdulillah beberapa kali digunakan untuk kepentingan tersebut. Bangunan yang dibangun oleh Sultan Mudaffar ini baru dibangun di atas tahun 2010, ya sekitar itu. Jadi masih tergolong baru. Di bawah tahun 2010 itu bangunan ini belum ada, jadi masih halaman. Jadi Fala Jawa itu sebenarnya berasal dari kata Fala Jaga, artinya rumah tempat penjaga. Yang kemudian pada zaman Sultan Zainal Abidin, prajurit-prajurit dari Demak ya, itu ditempatkan untuk membantu penjagaan di masjid. Nah, dan juga tempat istirahat bagi para muazin pada saat itu, sehingga namanya disebut dengan Fala Jawa. Nah, itu sebenarnya tempat semacam pos untuk memantau situasi keamanan pada saat beribadah Sultan dan menteri-menteri dan rakyat-rakyatnya beribadah. Pada awalnya Tifa juga diletakkan di atas Fala Jawa itu. Dari fungsinya juga sebagai menara, yang mana Tifa atau beduk diletakkan di atas, sehingga ketika dipukul itu bunyinya lebih menggema dan didengar oleh masyarakat yang ada di sekitar. Ya, sekarang
fungsinya tidak maksimal lagi seperti dulu, tetapi tetap ada keberadaan Fala Jawa ini tetap dipertahankan, dan bahkan pada hari-hari raya tertentu, mungkin hari raya atau hari-hari besar Islam, akan dibersihkan dan ada petugas yang memantau situasi dari atas. Kemudian yang tadi ditanyakan, kolam renang itu bukan kolam renang, itu adalah kolam tempat wudhu. Nah, dan juga sumur yang ada adalah sumur tempat wudhu. Nah, kolam itu merupakan peninggalan dari Sultan Muhammad Zain, ya, yang mana pada zaman dulu, bahkan waktu saya kecil, kolam itu sangat jernih sekali, airnya bersih dan terdapat ikan maupun udang dan bersih, airnya bisa digunakan untuk berwudu. Nah, dan kami akan mengupayakan merevitalisasi kembali kolam tersebut sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Sumur itu tetap sebagai sumber air untuk dipakai untuk berwudu. Nah, sumur ini kan sejak dulu sebenarnya, hanya saja pada zaman yang sudah modern ini ditambah dengan mesin sehingga bisa air yang berada di dalam sumur lebih mudah untuk diambil dan dialirkan ke tempat-tempat yang digunakan untuk berwudu. Ya, makam yang ada di belakang Masjid Sultan sekarang adalah makam Sultan Muhammad Zain yang bertahta pada tahun 1823 dan yang wafat pada tahun 1859. Nah, di samping beliau ada guru beliau sekaligus mufti besar Kesultanan dan juga Kadi Kesultanan Ternate pada tahun itu yang bernama Syarif Hasan Jamalul Lail. Nah, kedua makam ini berdampingan dan berada dalam satu pagar. Kemudian di sebelah makamnya beliau ada makam Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah sebagai Sultan Ternate ke-47, ya, yang wafat pada tahun 1975. Sultan Muhammad Jabir, beliau adalah Sultan ke-47. Dan di sebelah beliau adalah makam dari Sultan Mudaffar Shah, anak dari Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Nah, di belakang-belakang makam tersebut lebih banyak lagi makam-makam sultan terdahulu. Di antaranya Sultan Ayanhar, ya, Sultan Muhammad Ilham, ya, Sultan Muhammad Ali, dan seterusnya ke atas. Dan juga beberapa pejabat-pejabat dan keluarga-keluarga utama kesultanan dimakamkan di kompleks pemakaman kesultanan dengan perhitungan agar lebih mudah diziarahi oleh jamaah-jamaah yang salat di Masjid Sultan Ternate. Makam mulai ada sejak masjid berdiri. Sebelum masjid ini berdiri, ada di masjid yang lebih awal dibangun oleh Sultan Muhammad Ali yang sekarang posisinya berada di kantor Lurah Sosio. Ya, tidak jauh dari masjid ini. Itu di sekitarnya juga ada makam-makam tua, makam-makam dari sultan-sultan terdahulu. Ya. Masjidnya udah terbongkar pada saat itu dan pada saat kantor lurah itu dibangun memang areal itu kosong. Tapi di sekitarnya ada makam. Di Masjid Sultan ini sejak turun-temurun hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Sedangkan perempuan mereka memiliki tempat salat yang terpisah. Ya, musalah mereka itu terpisah atau langgar tempat salatnya wanita itu terpisah. Di Kesultanan Ternate ada dilangsungkan di beberapa tempat ketika ada sholat berjamaah untuk kaum wanita, tetapi tidak berjamaah bersamaan dengan laki-laki. Ini sudah adat secara turun-temurun sudah dipertahankan. Ya, kemudian di Masjid Sultan ini jemaah yang sholat memang secara adat, ya, bukan secara syariat. Secara adat ya, diharuskan menggunakan peci atau penutup kepala sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah. Nah, dan kami menyiapkan bagi musafir-musafir yang kebetulan tidak memiliki peci, tidak memiliki kofiah, bisa menggunakan kofiah yang sudah disiapkan di Masjid Sultan Ternate. Nah, adapun penggunaan celana panjang dan sarung, ya, kain sarung itu dalam tradisi masyarakat Ternate dulunya dilarang karena dipakai untuk tidur, dipakai untuk memancing, dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Sehingga pada saat itu Kesultanan dan juga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan untuk menggunakan celana panjang.
yang mana celana panjang pada saat itu merupakan celana atau pakaian yang terhormat. Namun ada pengecualian bagi suku Bugis, Makassar, Buton, dan juga Arab yang pakaian mereka adalah sarung, mereka diperkenankan untuk menggunakan kain sarung.